Bab 562. Sekte Daoliang. Cepat lari. Setelah lantai ke-6 selesai bicara, Mileye bangkit dan menghilang bersama Lydia Tang. Dan pada saat keduanya menghilang, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di lapangan. Pria tua itu mengenakan jubah biru, memegang cangkang kura-kura di tangan kirinya, seutas koin tembaga di tangan kanannya, dan sepasang sandal jerami di kakinya. Begitu lelaki tua itu mendarat, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di sampingnya. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tony Lee, apakah mereka telah melarikan diri?" Tony Lee melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Dia sudah tahu kita akan datang. Orang ini tidak sederhana." Pria tua berjubah hitam itu mengangguk. "Dalam data kami, orang ini benar-benar bukan orang biasa." Mata Tony Lee sedikit menyipit. "Aku curiga dia memiliki seorang ahli yang mengarahkannya." "Seorang ahli?" Pria tua berjubah hitam itu sedikit mengernyit. "Seorang ahli?" Tony Lee mengangguk. "Pada usia yang begitu muda, sama sekali tidak mungkin untuk melihat melalui teknik deduksiku. Hanya ada satu penjelasan, yaitu seseorang melihat dan memberitahunya." Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah Tony Lee bisa mencoba mencari tahu?" Tony Lee merenung sedikit, dan kemudian berkata, "Sebentar, aku akan mencobanya." Setelah itu, telapak tangan kanannya sedikit bergetar, dan seutas koin tembaga di telapak tangannya tiba-tiba terbang keluar. Koin jatuh ke tanah dengan berantakan. Tony Lee melihat koin tembaga di tempat itu, dan jari-jari tangan kanannya mulai bergerak. Secara bertahap, koin tembaga di depannya bergerak, dan di sekelilingnya, ruang hampa bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir. Di ribuan mil jauhnya, sebuah suara dari lantai 6 tiba-tiba terdengar di benak Mileye. "Berhenti." Mileye segera berhenti. Lantai ke-6 berkata, "Ada seseorang yang sedang melakukan pencarian terhadap dirimu." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang harus aku lakukan?" Seseorang dari lantai ke-6 masuk ke dalam menara. Mileye bertanya, "Apakah setelah itu pihak lain tidak akan bisa menemukanku?" Lantai ke-6 berkata, "Tentu saja. Jika dia bisa mencari di menara yang rusak ini, mengapa dia masih berkeliaran di tempat ini?" Mileye mencibir, lalu buru-buru masuk ke menara penjara alam. Tepat saat Mileye memasuki menara penjara alam, di pegunungan dengan jarak ribuan mil, alis Tony Lee tiba-tiba berkerut. Pria tua berjubah hitam itu buru-buru bertanya, "Bagaimana?" Tony Lee melirik ke ujung yang jauh, sedikit mengernyit. "Aneh. Tadi aku masih bisa mendeteksi lintasan aura orang ini. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba menghilang, seolah-olah telah menguap." Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa ini bisa terjadi?" Tony Lee melihat koin tembaga di tempat itu. Pada saat ini, semua koin telah berhenti. Tony Lee berbisik, "Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia mati. Jiwanya benar-benar hancur, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Kedua adalah dia menggunakan sesuatu untuk menyembunyikan dirinya dan melompat keluar dari dunia ini." Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pasti kemungkinan yang kedua." Tony Lee mengangguk. Orang ini tidak sederhana. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke ujung jarak dan berkata dengan lembut, "Tentu saja. Jika dia muncul, aku akan mengenalnya sesegera mungkin." Pria tua berjubah hitam itu berkata, "Tony Lee, selama masa ini jangan berpisah dariku. Mileye sangat kuat, terutama dalam pembunuhan.
Bahkan Master Alam Taoisme tidak bisa melawannya. Tony Lee tersenyum dan berkata, apakah dia akan datang untuk membunuhku? Pria tua berjubah hitam itu hendak berbicara. Tetapi tiba-tiba pupil Tony Lee sedikit menyusut. Pada posisi di antara alisnya, sebuah pedang muncul pada waktu yang tidak diketahui. Tetapi pedang itu baru saja diblokir oleh koin tembaga. Pria tua berjubah hitam itu merespons dengan sangat cepat dan membanting telapak tangannya ke depan. Ledakan. Ruang hampa di depan keduanya bergetar hebat. Dan pada saat yang sama, sesosok mundur dengan keras. Itu adalah Mileye. Pria tua berjubah hitam itu hendak mengambil bidikan lagi. Namun Tony Lee tiba-tiba berkata, ini adalah ilusi. Setelah itu, telapak tangan kanannya menyebar. Tangan kirinya dengan cepat menulis kata di telapak tangan. Dan kemudian tangan kanannya dengan ringan menginjak ke depan. Patah. Setelah itu, ruang hampa di depan keduanya tiba-tiba menjadi ilusi. Tetapi segera kembali normal. Dan saat ini, Mileye sudah tidak ada lagi. Tony Lee berkata dengan lembut, teknik penyembunyian ini benar-benar menakjubkan. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu sedikit jelek. Baru saja, Mileye benar-benar bergerak di depannya. Dia memandang Tony Lee. Tony, bisakah kamu mengetahui keberadaannya? Tony Lee menggelengkan kepalanya. Tidak untuk saat ini. Pria tua berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Bingung dan berkata, kenapa? Tony Lee berbisik. Pedang yang baru saja dia keluarkan tidak benar-benar untuk membunuhku, tetapi untuk memberi peringatan bahwa ada seorang ahli di belakangnya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Baiklah, aku akan melawannya. Ayo kembali ke kota. Aku akan mengatur pertempuran. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria tua berjubah hitam itu juga berbalik dan pergi. Tepat setelah keduanya pergi, Mileye tiba-tiba muncul di lapangan. Dan dia tampak sedikit bermartabat. Tony Lee tidak terlihat seperti pengecut. Seperti yang dikatakan lantai 6. Teknik deduksi pihak lain masih agak rumit. Dan sekarang, keuntungan terbesarnya adalah dia bisa bersembunyi di kegelapan. Tanpa keuntungan ini, situasinya akan menjadi sangat buruk. Pada saat ini, lantai 6 tiba-tiba berkata, apakah pihak lain akan bertarung denganku? Ketika Mileye mendengar kata-kata itu, dia sangat gembira. Dan dengan cepat berkata, bagaimana bisa dia menjadi lawan dari senior? Lantai ke-6, kamu tidak perlu menahanku. Aku tidak akan melawannya. Dan aku juga tidak bisa melawan Mileye. Lantai ke-6 berkata lagi, teknik deduksi ini adalah teknik rahasia yang relatif jahat, yang relatif langka di zamanku. Hal yang paling kuat tentang mereka adalah meminjam mata bumi, meminjam mata langit, dan meminjam mata dari segala sesuatu. Fang Chung telah mampu meminjam mata bumi. Dan dia tahu bagaimana mengukur aritmatika dan pengurangan cangkang kura-kura. Meskipun kekacauanmu cukup kuat sebelumnya, itu tidak bisa menghancurkan takdirmu. Dan dia menggunakan takdirmu untuk menemukanmu. Mileye menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Aku masih tidak mengerti. Lantai ke-6. Itu normal. Ramalan ini adalah misteri yang sulit dipahami orang biasa. Mileye bertanya, senior, lalu bagaimana aku harus menghadapinya? Lantai ke-6 berkata, itu urusanmu sendiri, Mileye. Lantai 6 berkata lagi, aku ingin istirahat sebentar. Aku akan bangun dalam 10 hari. Atau paling lambat setengah tahun. Aku harap kamu masih hidup ketika aku bangun. Jaga dirimu baik-baik. Mileye berkata dengan cepat, senior.
Aku punya pertanyaan lain. Namun, tidak ada tanggapan lagi. Wajah Mileye menjadi gelap. Orang ini benar-benar tidur pada saat seperti itu. Dasar tukang tidur. Bagaimana dia menghadapi Tony Lee itu? Setelah hening sejenak, Mileye berbalik dan pergi. Dia tidak memilih untuk terus melarikan diri, tetapi pergi ke kota Ordo. Bersembunyi sepanjang waktu. Itu sama sekali bukan gayanya. Setelah beberapa saat, Mileye tiba di kota Ordo. Dan dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat. Mileye berjalan di sepanjang gelombang kekuatan ini. Dan setelah beberapa saat, dia datang ke sebuah altar di pusat kota. Dan di atas altar, Tony Lee sedang mengutak-atik sesuatu. Melihat Tony Lee ini, Mileye sedikit mengernyit. Jelas, dia sedang menyiapkan formasi untuk melawannya. Dalam kegelapan, Mileye melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sekitar. Hanya pria tua berjubah hitam yang mengikuti Tony Lee sebelumnya. Tentu saja, dia tidak bodoh untuk percaya bahwa hanya ada satu master di sana. Mileye mundur dengan diam-diam. Di atas altar, Tony Lee memegang pedang kayu dan memberi isyarat sesuatu. Dan di depannya ada meja pasir. Di meja pasir tiba-tiba mulai bergetar. Di samping, lelaki tua berjubah hitam itu melipat tangannya dan menutup matanya. Namun, kesadarannya ilahi terus menutupi sekelilingnya. Tentu saja, dia ingin Mileye muncul. Jika Mileye muncul, dia bisa mengurangi banyak masalah. Di altar, Tony Lee tiba-tiba memegang pedang kayu dan menunjuk ke depannya. Muncul. Setelah itu wajahnya langsung memucat. Di meja pasir, sesosok diam-diam muncul. Tidak hanya itu, tetapi juga lingkungan sekitarnya menjadi sedikit buram, dan kemudian menjadi lebih jelas. Pria tua berjubah hitam itu menatap meja pasir. Dia tahu bahwa meja pasir akan segera mengungkapkan posisi Mileye. Dalam radius ratusan ribu mil, mereka dapat tiba dalam sekejap. Saat itu, Mileye tidak bisa melarikan diri lagi. Segera, penampilan Mileye di meja pasir dan lingkungan sekitarnya menjadi semakin jelas. Pria tua berjubah hitam itu menatap meja pasir. Wajah Tony Lee menjadi semakin pucat. Tidak hanya itu, tetapi juga keringat dingin. Pada saat ini, mutasi menonjol. Dan penampilan Mileye yang muncul di meja pasir tiba-tiba menghilang. Tony Lee dan lelaki tua berjubah hitam itu tercengang. Tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah energi spiritual di sekitarnya hilang. Tidak hanya lingkungan sekitar, tetapi energi spiritual dari seluruh kota keteraturan telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba melihat sekeliling. Wajahnya penuh kebingungan. Tony Lee juga mengerutkan kening. Dan wajahnya bingung. Tanpa energi spiritual, teknik formasinya secara alami akan gagal. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin energi spiritual bisa hilang? Terlebih lagi, energi spiritual dari seluruh kota Ordo telah menghilang. Bagaimana mungkin? Dengan lenyapnya energi spiritual di kota Ordo, seluruh suasana di kota ketertiban menjadi kacau. Hilangnya energi spiritual secara tiba-tiba membuat banyak orang tidak nyaman. Karena jika tidak ada energi spiritual, apa yang dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan energi spiritual dalam tubuh? Jika melakukan teknik seni bela diri sekali saja, maka itu akan segera hilang. Di depan altar, Tony Lee tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Mungkin Mileye yang melakukannya." Pria tua berjubah hitam itu memandang Tony Lee, yang berkata, "Tidak, dia pasti tidak memiliki kemampuan ini. Itu pasti dilakukan oleh seorang ahli di belakangnya." Saat dia mengatakan itu,
Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Bisakah aliansi Ordo mengetahui asal-usul orang di belakangnya? Aliansi Ordo menggelengkan kepalanya. Hanya Star-Lord yang tahu. Tetapi Star-Lord tidak memberitahu kami. Tony Lee sedikit mengernyit. Berpikir dalam hati. Mileye ini tidak sederhana. Dan jika dia terus melakukan Mileye seperti ini, kemungkinan besar dia dan Sekte Dao Liang akan terlibat. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, Tony Lee. Masalah Mileye dan orang di belakangnya akan ditangani oleh aliansi Ordo kami. Kamu hanya perlu mencari tahu keberadaannya." Tony Lee menggelengkan kepalanya. Tidak ada energi spiritual. Dan energi spiritual yang sangat besar diperlukan untuk membuat formasi. Pria tua berjubah hitam itu berkata, "Kami akan menyediakan kristal ilahi." Tony Lee menggelengkan palanya. Orang ini terlalu misterius. Bukan orang biasa. Aku ingin kembali ke sekte dan meminta guruku untuk mencari tahunya. Lalu Mileye ini. Mari kita lihat apakah Sekte Tao dapat menanganinya. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gelap. Sial. Bahkan kamu tidak bisa menanganinya. Bersambung.